adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi, salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji, Minggu 28 Januari 2024, hari Minggu biasa yang keempat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar kami. Semoga berkat pengajaran yang penuh kuasa, kami semakin terbuka dan memusatkan perhatian pada sabda yang akan membawa pengulusan bagi kami. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Dimuliakanlah Tuhan. Di Kafarnaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghadiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh daerah di Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi Romo. Selamat pagi, Vincent. Ya Romo, selamat. Pada Injil pada hari ini saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita sebagai umat Kristiani meningkatkan rasa kepercayaan terhadap Tuhan di dalam hidup pada zaman saat ini? Selamat pagi para pirsawan. Pertanyaan ini tidak mudah ya. Kalau kita mau mengikuti Yesus Kristus, apa yang kamu tanyakan itu simple. Ya. Pertama, iman. Nah, hari ini kita mendengar dari Injil dan juga dari beberapa bacaan, ya. Yang pertama dari Kitab Ulangan. Ya, di situ Musa berkata kepada umatnya, "Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan." Ya. Kedua, Rasul Paulus menulis surat kepada umat di Korintus. "Saudara-saudara, aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran." Lalu Injil, kita lihat bagaimana orang yang kerasukan setan mengatakan, ya, "Engkau yang kudus dari Allah." Maka kita bisa merefleksikan dan merangkai
apa yang harusnya terjadi. Pertama tadi, kesadaran bahwa kita harus mempunyai iman kepada siapa? Kepada Yesus. Yang disebutkan oleh kegelapan tadi, engkau anak Allah. Ya, engkau yang kudus dari Allah. Ini benang merah yang harus kita refleksikan pada hari ini. Sehingga kalau kita percaya kepada Kristus, sama seperti para murid. Ketika Yesus memanggil dan mengundangnya, mereka percaya bahwa mereka tidak akan terjerumus. Kan Yesus mulai mengajar, ya. Bukan di bait Allah di sini, rumah ibadat, kapel-kapel kecil di pelosok-pelosok. Sebagai seorang Yahudi yang dikenal sebagai seorang pengkhotbah, itu kualitas Yesus sudah jelas sejak dia mulai masuk dalam kancah pewartaan kabar baik, diikuti oleh para murid. Dan para murid betul mendengarkan dan melihat dengan saksama apa yang dilakukan. Apa yang dilakukan oleh Yesus yaitu bersabda dan berkarya. Memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang kebahagiaan. Seperti misalnya khotbah dia di bukit, berbahagialah orang yang miskin karena dia yang punya kerajaan Allah. Jadi boleh katakan frame atau kerangka pemikiran dasar Yesus itu ditangkap oleh para murid. Tambahan lagi dalam Injil pada hari ini adalah bagaimana kegelapan pun takut sama Yesus. Dengan mengatakan engkau yang kudus dari Allah. Nah lalu sebagai para murid mereka heran. Kok yang kegelapannya gemetar? Pasti Yesus punya kekuatan lebih. Nah disitulah iman yang tumbuh dari para murid menghiasi kehidupan mereka dan mereka jalan terus bersama dengan Yesus dalam suka dan duka. Maka kalau kita mempunyai iman, kita harus punya keyakinan sendiri bahwa iman kita harus menggunakan juga perbuatan. Iman kita berarti kita memberikan kepada Yesus serah diri yang total supaya Yesus bisa menggali kehidupan kita dan kita seperti seorang yang memutar ya minuman. Atau kalau membuat misalnya sesuatu dan ada busa-busa itu yang diambil dibuang. Itulah kita harus membersihkan kekurangan-kekurangan kita. Sehingga dengan demikian kita mempunyai pemikiran yang murni tentang bagaimana mengikuti Yesus. Banyak hambatan-hambatan yang muncul yang akan mengganggu proses perjalanan iman kita. Lalu bagaimana kita melihatnya dan juga membuangnya. Ya? Sama seperti kalau misalnya kita mempunyai danau atau kolam yang dipenuhi dengan eceng gondok. Eceng gondok harus dibersihkan. Ya, apalagi kalau kita punya kolam renang. Kalau eceng gondok itu hidup berarti kita tidak bisa berenang. Nah maka itu diangkat. Atau seperti seorang yang petani yang mempunyai pohon-pohonnya ada benalu-benalu dan benalu-benalu itu dicabut dan dibuang. Itulah tugas kita melalui apa? Doa dan karya. Semoga pada hari ini di mana kita memasuki minggu keempat yang akan menutup bulan Januari ini, kita berjalan bersama dengan Yesus untuk mencari kebenaran, kehidupan, jalan kebenaran dan hidup. Itulah yang kita perlu perhatikan. Maka benang merahnya kalau mengikuti Yesus harus tahu. Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Maka kita bisa refleksi apakah jalanku itu benar. Kalau tidak benar, kita harus reparasi perbaikan. Apakah yang kita laksanakan itu sebuah jalan keselamatan? Atau hanya untuk menyenangkan diri? Ya, tidak mau melayani kita.
dan menghidupkan semangat kita sebagai pengikut Kristus. Semoga Tuhan memberkati kita. Selamat pagi, selamat hari Minggu.